wabarakatuh. Nama saya Deva Juliandi dengan NPM 175060093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran konseptual. Pertama ada pengertian pembelajaran konseptual. Model pembelajaran konseptual yaitu suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi nyata dan motivasi siswa yang membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Kenapa? Karena belajar itu merupakan suatu proses mengalami. Jadi siswa dapat belajar mengenai situasi yang telah mereka alami atau pengalaman yang telah mereka alami, dan dari situ mereka dapat menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka minati. Nah, yang kedua ada menurut Elaine B. Johnson, riwayat 2008, CTL juga merupakan sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang memiliki hubungan yang erat dengan pengalaman yang sesungguhnya. Dan ini merupakan proses kompleks dan banyak fase yang berlangsung jauh melampaui drill-oriented dan metodologi stimulus respon. Hal ini dapat memungkinkan siswa untuk mengaitkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan akademik mereka untuk memecahkan masalah-masalah dalam dunia nyata. Yang kedua ada komponen dalam pembelajaran konseptual. Komponen-komponen ini ada 7, yaitu ada konstruktivisme yang artinya membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pengetahuan awal. Yang kedua ada inquiry, yaitu proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Yang ketiga ada bertanya, yaitu kegiatan guru untuk membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang keempat ada learning community, masyarakat belajar, yaitu sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan belajar. Yang ketiga ada pemodelan atau modeling, yaitu proses suatu penampilan contoh agar orang lain dapat bekerja dan berpikir. Yang keenam ada refleksi, cara berpikir tentang apa yang kita pelajari, atau mencatat apa yang telah kita pelajari, atau membuat jurnal atau karya seni atau diskusi kelompok. Yang ketujuh ada authentic assessment, penilaian yang sebenarnya, yaitu mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, menilai produk dan tugas-tugas yang relevan dan kontekstual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Nurul Fadilah, NPM 1750600110. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual. Menurut Muslich, mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata, atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah atau learning in real life setting. Lalu yang kedua ada pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna atau meaningful learning. Nah, dan yang ketiga ada pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa atau learning by doing. Lalu yang keempat ada pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman atau learning in a group. Yang kelima, ada pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu sama lain secara mendalam atau learning to know each other deeply.
Lalu yang keenam, ada pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama atau learning to act, to inquiry, to work together. Pembelajaran dilaksanakan dalam Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Kunandar, ciri-ciri pembelajaran kontekstual antara lain, yang pertama, adanya kerjasama antara semua pihak. Semua pihak di sini adalah peserta didik yang saling bekerjasama dalam berlangsungnya pembelajaran kontekstual. Nah, yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem. Peserta didik dituntut untuk dapat memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru atau yang terdapat dalam soal. Yang ketiga, bermuara pada keberagaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Nah, kontekstual ini yaitu belajar sesuai dengan kenyataan yang ada atau pengalaman pribadi. Nah, yang keempat, adanya saling menunjang. Yang kelima, menyenangkan dan tidak membosankan karena biasanya dilakukan di luar ruangan. Yang keenam, belajar dengan bergairah. Yang ketujuh, pembelajaran berintegrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fitri Pratiwi dari kelas 6C NPM 1750601111. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ciri-ciri pembelajaran kontekstual. Untuk selanjutnya ada menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman-temannya, siswa yang berpikir kritis, guru yang kreatif, dan juga dinding kelas atau lorong sekolah penuh dengan gambar hasil karya siswa. Untuk selanjutnya ada pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Yang pertama ada PBL, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau real sebagai sebuah konteks bagi siswa. Yang kedua ada authentic instruction, yaitu pendekatan yang mempelajari konteks, pengembangan keterampilan berpikir, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada inquiry based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang mempelajari metodologi sains dan pembelajaran yang bermakna. Yang keempat ada PJBL, yaitu pendekatan pembelajaran yang memperkenankan siswa untuk belajar mandiri. Yang kelima ada work-based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar menggunakan tempat kerja. Yang keenam ada service learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menyajikan penerapan praktis dari pengetahuan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra, NPM 1750601123. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase pembelajaran kontekstual. Apa sih fase pembelajaran kontekstual? Fase pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini juga menurut Suherman tahun 2002 halaman 5 menyatakan bahwa terdapat 7 prinsip utama dalam pembelajaran kontekstual. Nah, 7 prinsip utama dalam pembelajaran kontekstual itu yaitu yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada menemukan atau inquiry, yang ketiga ada bertanya, yang keempat ada masyarakat belajar, yang kelima ada pemodelan, yang keenam ada refleksi, dan yang terakhir yang ketujuh ada penilaian yang sebenarnya.
Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan pembelajaran kontekstual. Nah, kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran kontekstual menurut Salma Dewi Prawira Dilaga dan Evalin Siregar tahun 2004, halaman 22. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya itu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real dan nyata. Nah, artinya peserta didik ini dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Nah, kekurangannya yaitu guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode CTL ini, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi dan peserta didik dipandang sebagai individu yang sedang berkembang.